Ya, sebagai anak yang tumbuh dengan menonton timnas dari sejak kecil, prestasi timnas yang sekarang ini bisa dibilang sebuah oasis dalam sebuah padang pasir. Tapi di tengah performa timnas yang bagus kayak sekarang, sayangnya ada aja orang-orang yang masih ributin soal naturalisasi, mana yang pemain asing, mana yang lokal pride. Malah ada anggota dewan yang menurutku dia memberikan pertanyaan yang sangat-sangat bodoh kemarin pada saat raker bersama Menpora kemarin. Titipkan dari partai kami bahwa apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI, anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private. Terima kasih. Kira-kira kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Dan terus sebenarnya itu murni pertanyaan dia atau itu pertanyaan titipan? Tonton video ini sampai habis supaya kalian gak salah paham dan juga kalian bisa bedain mana yang naturalisasi, mana diaspora, dan mana bleacher. Prestasi timnas di era Sintayong ini bisa terbilang melejit. Terus kalau ada yang bilang, belum pernah juara AFF, belum menang SEA Games, ini, itu, belum dapat trofi. Loh, timnas sekarang ini lolos ke ronde ketiga Piala Dunia loh, kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Itu artinya timnas selangkah lagi menuju pentas Piala Dunia di Amerika di Amerika besok 2026. Untuk yang permasalahan kenapa belum bisa juara AFF sampai sekarang, AFF itu bukan patokan. Kalian lihat aja Singapura, mereka berapa kali juara AFF, 3 atau 4 kali. Terus kemana mereka sekarang di Piala Dunia? Apakah ada di Piala Dunia? Di kualifikasi masih ada? Kiprah mereka di Piala Asia juga gimana? 0. Bahkan masih jauh dari Indonesia. Terlebih aku paling males dengan adanya komentar miring soal naturalisasi ini. Mereka beranggapan dengan masuknya pemain-pemain keturunan ini membuat bakat-bakat lokal seakan percuma gitu, gak bakal dilirik atau gak bakal dipanggil. Terus menurutku bakat lokal yang seperti apa? Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Padahal di liga-liga lokal kita juga banyak yang bakat lokal bagus tetap dipanggil timnas. Ada contohnya di Rizky Ridho, ada Sananta, Dimas Derajat, Witan. Terus bakat lokal yang kayak gimana? Bakat lokal yang sering berantem gitu, mukulin wasit, atau yang dikit-dikit protes, skillnya biasa aja tapi exposure-nya gede banget. Kita lihat ada Rizky Ridho, Hoki, Sananta, mereka itu masih muda-muda loh, pemain-pemain lokal. Witan juga di usianya yang masih muda gini, permainannya itu cukup bagus dan masih sempat atau masih dilirik sama Sintayong. Itu artinya kalau sebagus apapun kamu main, meskipun kamu main lokal, bakalan dilirik. Ya, bahkan setelah dipanggil timnas, kayak Hoki itu kemarin bikin gol yang bagus, Sananta juga, Rizky Ridho di liga ya makin bagus. Itu artinya apa? Performa mereka di klub juga meningkat karena dipanggil timnas gitu. Intinya sih kalau kalian punya mental bersaing, pasti kalian bakal dilirik sama pelatih timnas sekarang. Nggak tahu kalau nanti ganti pelatih ya. Dan menurutku masih banyak orang-orang yang belum bisa bedain antara naturalisasi, diaspora, keturunan, sama bleacher. Pokoknya mereka anggap semua naturalisasi bule, orang asing gitulah, pemain-pemain keturunan ini. Itu adalah contoh komentar-komentar dari kaum sakit hati yang gak bisa nitipin pemain ke tim nasional. Yang pertama, pemain naturalisasi. Naturalisasi ini pemain yang gak memiliki ikatan darah dengan Indonesia, tapi memilih untuk menjadi bagian dari negara ini dan membela timnas. Biasanya ini mereka orang asing tadinya nggak punya darah ikat Indonesia, main di Indonesia sekitar 5 tahun lebih atau 3 tahun, ya aku lupa syaratnya. Terus mereka memantapkan diri untuk menjadi WNI dengan cara
mengucapkan sumpah janji pokoknya sumpah janji lah untuk menjadi WNI. Terus dia udah berkewarganegaraan Indonesia. Nah itu namanya naturalisasi. Kalau sebelum era kepemimpinan Iwan Bule dulu banyak banget pemain-pemain asing yang direkrut, yang nggak direkrut sih, yang dinaturalisasi demi kebutuhan timnas waktu itu. Tapi sayangnya itu pemainnya tua-tua. Yang pemain naturalisasi terbagus menurutku masih dipegang oleh Christian Gonzalez. Dan selain Gonzalez juga masih banyak banget yang dinaturalisasi. Ada Beto, ada Mark Klok, itu juga bagus Mark Klok. Greg Nwokolo, siapa lagi? Igbo Nevo, Otavio Dutra, dan masih banyak lagi lah yang random kayak siapa? Pernah itu orangnya siapa? Osa Saha itu. Aku sampai gak kepikiran kok Osa Saha bisa dinaturalisasi itu. Nah itu naturalisasi murni, bukan tidak ada darah Indonesia. Sedangkan pemain diaspora, nah ini yang dijadikan permasalahan kan. Pemain diaspora sendiri adalah mereka yang memiliki darah Indonesia, tapi lahir dan tumbuh besar di negara lain. Pemain tersebut ada yang tidak pernah tinggal di Indonesia, namun mereka tetap memiliki ikatan emosional dan budaya dengan tanah air leluhurnya. Dan gak semua pemain diaspora bisa bergabung di timnas. Selain karena kemampuannya yang mungkin biasa aja, secara kemampuan kalau biasa aja gak mungkin disuruh untuk berkewarganegaraan Republik Indonesia ya. Juga karena ada aturan dari FIFA. Nah jadi aturan FIFA ini, pemain keturunan ini harus punya darah Indonesia paling jauh itu dari neneknya. Jadi dia terus orang tuanya baru neneknya. Kalau buyut kayaknya udah nggak boleh, jadi kejauhan. Nah dan contohnya ini banyak banget di timnas sekarang. Ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama, Tom Hai, siapa lagi, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Nathan. Dulu juga ada Kim Kurniawan, terus Irfan Bahdim itu dulu. Itu dia diaspora loh, bukan naturalisasi Irfan Bahdim itu. Dan aku keselnya itu masih ada yang komentar miring soal mereka cuma ngincer ketenaran katanya kan. Tapi nyatanya di jiwa nasionalis mereka nggak bisa diragukan. Apalagi Justin Hubner, kita lihat permainan dia selalu totalitas. Pemain Vietnam dikepuk-kepuk sama dia. Dan kalian pun kalau nikah sama orang luar negeri terus tinggal di sana, terus kalian punya anak kalian itu jago main bola, terus pengen banget nanti gedenya bela timnas Indonesia, masa nggak boleh kan? Masa anak kalian nggak boleh buat bela tanah air leluhur mereka gitu? Sederhana sih. Nah untuk kasus Martin Paes ini beda lagi. Dia ini sama sekali nggak punya darah Indonesia sama sekali, tapi kenapa disebut diaspora bukan naturalisasi? Nah di Indonesia itu ada yang namanya Bleachver. Aku nggak tahu panjangnya gimana, kayaknya ini bahasa mana sih, Belanda ya. Bleachver ini sebutan buat orang Belanda atau Eropa yang menetap di Hindia Belanda dulu secara permanen. Keturunan Bleachver adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang merupakan keturunan Bleachver. Jadi Martin Paes ini dulu neneknya tinggal di Indonesia zaman era Hindia Belanda, lahir dan tinggal di Indonesia. Terus itu tuh sudah terhitung Bleachver. Jadi ini juga disetujui oleh FIFA. Nah, bagiku udahlah ribut-ribut naturalisasi ini. Timnas sekarang lagi sedang berjuang di ronde ketiga Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia. Besok Jumat juga lawan Jepang. Itu susah banget lawan Jepang. Kita tahu Jepang seperti apa di Piala Dunia, bahkan di Asia aja kita kemarin di pantai-pantai. Ya memang lolos ke Piala Dunia belum jadi target PSSI, tapi dengan bermain bagus di round ketiga ini kan bisa mendongkrak performa timnas di kancah dunia. Kita semua tahu bahwa sepak bola adalah sarana pemersatu bangsa. Jadi jangan jadikan sepak bola malah bikin kita berantem sesama warga negara Indonesia. Kayaknya udah sih video aku hari ini.
Sekian aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Makasih banget buat kalian yang udah nonton videoku, udah subscribe, udah share. Ya konten yang biasa aja, ini orang yang bukan siapa-siapa, yang cuman pengen cerita, cuman pengen storytelling. Ya makasih banget. Thank you.